Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nuhaisin Sarbaini Tanjung MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih Keuangan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Siti Hotmin Harahap dengan NIM 0502-213133 dan Saddam Julkhairi Lubis dengan NIM 0502-213162 dan Widya Dwi Sapria dengan NIM 0502211005. Pengertian ifta. Secara etimologi, kata ifta terambil dari akar kata yang berarti memberi penjelasan. Memberi penjelasan dan atau memberi fitwa. Ifta itu pada intinya adalah usaha memberikan penjelasan tentang suatu hukum syar'ah oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Fatwa dari bahasa Arab yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Berdasarkan pengertian ini, didapat dikemukakan bahwa fatwa adalah materi-materi hukum yang ditetapkan berdasarkan jawaban atas pernyataan dari orang yang meminta fatwa, baik perorangan ataupun kelompok. Dalam memutuskan fatwa, ada bagian-bagian yang tidak bisa dilepaskan keberadaannya. Di antaranya pertama, al-ifta atau al-fiyatu, menjelaskan hukum syar'ah sebagai jawaban atas pertanyaan kedua. Mustafi, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan ketiga. Mufti, yaitu ulama yang memberikan fatwa keempat. Ditanyakan kedudukannya ke hukumnya kelima, fatwa, yaitu jawaban mufti atas perorangan yang ditanyakan. Dari kelima ini, yang paling berperan adalah mufti. Kedudukan fatwa menurut para ulama. Fatwa berada pada kedudukan yang sangat strategis dan teramat penting untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan. Terlebih lagi, persoalan-persoalan itu menyangkut hukum syariah yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang halal atau haram bagi umat. Kebolehan atau tidak boleh dilakukan menurut syariat akan berujung pada syurga dan neraka. Memperhatikan hal ini, maka orang yang mengeluarkan fatwa mestilah orang atau lembaga yang berkompeten dan orang-orang terpercaya di tengah-tengah masyarakat. Keilmuan dan kepekarannya dalam bidang keagamaan menjadikan fatwa yang diputuskan memiliki kualitas yang tinggi. Berikutnya mufti, sebagai pemberi fatwa seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, merupakan pelanjut tugas Nabi SAW, sehingga kedudukannya sama sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW. Sabdanya, ulama merupakan ahli waris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. A. Hukum fatwa. Seorang mufti adalah khalifah Allah yang menggantikan peran Rasulullah dalam menjelaskan hukumnya kepada manusia. Para ulama usuliyin menyatakan bahwa adanya seorang mufti yang menjelaskan hukum Allah adalah wajib. Allah sendiri memerintahkan umatnya untuk menanyakan perkara agamanya kepada para ahlinya. Fa'asalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nadab atau sunnah. Seorang mufti sunnah mengeluarkan fatwa dalam hal-hal belum terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang akan datang, sebagaimana dalam madhab Hanafi yang meninggalkan ribuan furu' fiqhiyah yang belum terjadi.
qaraah atau makruh. Pada permasalahan yang belum terjadi di atas, jika dikaitkan dengan zaman sekarang, maka penulis lebih cenderung mengatakan bahwa hukum fatwa dalam hal ini adalah makruh tanjih. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara zaman kita dengan zaman Imam Abu Hanifah al-Nu'man. Haram. Sebuah fatwa dihukumi haram jika yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah orang yang jahil atau bodoh, yang tidak mempunyai perangkat dalam menentukan hukum. Orang seperti ini cenderung melakukan kesalahan-kesalahan dalam setiap apa yang dilakukannya. Maka dari itu, secara tegas Al-Quran melarangnya. 1. Wajib. Wajib di sini terbagi menjadi dua, yaitu wajib aini dan kifai. Wajib aini jika dalam suatu negara hanya ada satu orang mufti, begitu juga ketika dia tunjuk oleh waliul amri dan tidak ada yang mampu memberikan fatwa kecuali dia, atau jika dikhawatirkan hukum tersebut berlalu tanpa adanya keputusan. Wajib kifai, yaitu jika dalam sebuah negara ada dua orang mufti atau lebih, maka jika salah satu di antara mereka ada yang sudah berfatwa lebih dahulu, maka mufti-mufti yang lain tidak wajib mengeluarkan. A. Bentuk fatwa. Setelah mengamati teks Al-Quran dan Al-Sunnah, di sini penulis menemukan beberapa sigot fatwa sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam bab ini kami akan membagi sigot ifta menjadi 4 bagian, yaitu dengan ucapan qaul, perbuatan al-fil, ketetapan takrir, dan isyarah. Kemudian di akhir kami akan menambahkan satu hal, yaitu fatwa dengan tulisan. 1. Fatwa dengan ucapan atau qaul adalah jawaban mufti secara lisan atas pertanyaan yang disampaikan oleh mustafti. Bentuk fatwa dengan ucapan secara langsung yang diucapkan oleh mufti inilah yang kita kenal sehari-hari, baik melalui tayangan televisi, radio, maupun dalam majelis ifta. Adapun landasan hukum fatwa ini adalah Al-Quran dan Sunnah. 1. Fatwa dengan perbuatan atau al-fil. Fatwa dengan perbuatan adalah fatwa dengan percontohan seorang mufti kepada mustafti, seperti peragaan tata cara berwudu, sholat, mandi junub, memandikan, dan mengubur jenazah. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 3. Fatwa dengan ketetapan atau ikrar. Disebut dengan ikrar adalah tidak adanya keterangan pasti dari mufti baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Adapun jika seorang mufti memberikan keterangan dengan perbuatannya, maka perbuatannya tersebut sama dengan jawaban jelas seorang mufti. Hal ini sebagaimana yang diturunkan oleh Al-Satibi dalam Al-Muwafaqatnya. 4. Fatwa dengan tulisan atau al-kitabah. Yang dimaksud dengan fatwa kitabah adalah jawaban mufti kepada mustafti yang disampaikan secara tertulis baik melalui surat, email maupun SMS atau himpunan fatwa yang ditulis oleh lajnah, seperti kumpulan fatwa MUI, Lajnah Al-Daimah, Al-Dar Al-Iftah, Al-Masyariyah, Majma' Fiqih atau Majma' Buhuts Al-Islamiyah Al-Azhar Mesir. Dan yang kelima, fatwa dengan isyarah. Fatwa dengan isyarah adalah isyarat seorang mufti kepada mustaftinya, seperti anggukan kepala, isyarat dengan tangan atau yang lainnya. Ciri-ciri ifta. Ciri-ciri dari ifta atau berfatwa adalah 1. Usaha memberi penjelasan. 2. Penjelasan yang diberikan berkaitan dengan hukum syara yang diperoleh melalui hasil ijtihad. 3. Yang memberi penjelasan adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya. 4. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya. Kesimpulan dari materi ini ialah fatwa merupakan petuah atau nasihat atau anjuran, memiliki nilai yang sangat elementer dalam lalu lintas kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Hal ini dikarenakan praktik fatwa dilakukan oleh para ulama yang memiliki kadar kualitas dan keilmuan yang sudah tidak diragukan lagi. Terlebih dewasa ini di Indonesia telah dibentuk suatu lembaga yang berwenang dan memiliki kompetensi untuk melakukan fatwa.